Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat sore saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Seberapa kita yang terkumpul sore hari ini, dan kita persiapkan tanah hati kita. Kita mau merayakan Tuhan di tempat ini. Pertolongan, kasih Tuhan yang besar, cinta Tuhan Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu yang sudah kita lalui, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah buat. Dan sebabnya pada sore hari ini kita sejenak kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan tanah hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita pada sore hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa atas kasih, cinta dan anugerah Tuhan. Kami boleh berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Jiwa kami, hati kami terus rindu untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Dengan begitu banyak hal yang Tuhan sudah buat, biarlah sore hari ini kami boleh merayakan Engkau Tuhan. Di hari perhentian ya Tuhan, kami memberikan waktu yang terbaik dalam hidup kami, untuk kami duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami minta ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biar perkenanan Allah jadi milik bagian kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, ada kemenangan terjadi di tempat ini, ada kemerdekaan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami semua. Setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan Tuhan, tibakan di tempat ini dengan segala selamat. Biar kami boleh sama-sama merayakan Engkau di tempat ini. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Setiap para pelayan altar yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini, biarlah tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga terimpartasi mujizat Tuhan dari sorga bagi kehidupan kami semua yang boleh hadir pada sore hari ini. Dan membuka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukti nyata kasih-Nya yang begitu besar kita boleh ada hari ini. Semua karena kasih. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara mungkin yang duduk di belakang boleh mengisi tempat yang ada di depan, supaya tidak terlalu kelihatan kosong. Boleh maju di depan. Puji Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk seluruh hidup kita. Pujian dan penyembahan kita hanya kepada Allah. Terima kasih Yesus, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Kasih-Mu yang begitu besar Bapa bagi kami. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai hari, sampai saat ini Tuhan. Semua karena Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Haleluya, haleluya.
Oh, dalam segala perkara Engkau yang paling sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup, mengerjakan segala sesuatu dalam hidup. Yang bersama dengan Engkau Tuhan, aku percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Amin. Aku
biasa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlalu luar biasa Engkau Tuhan bagi kami, terlalu dahsyat Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa akan mau lebih lagi untuk bersorak bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Siap bersorak bagi anak kita, siap bersuka cita. Boleh salam di kiri kanannya. Boleh sebanyak 5, 6, 7, 8, 11. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita punya Allah yang besar Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang besar.
Puji Tuhan. Mari kita rasakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu seluruh hidup. Kita akan disiapkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami adalah milik. Kami ada di hatimu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar yang boleh menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mendengar seruan hati kami.
kami itu kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga di milikmu Bapa. Dan kami sangat berterima kasih. Kami boleh panggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kebanggaan bagi kami punya Bapa seperti Engkau. Dan sore hari ini kami anak-Mu butuh firman-Mu ya Bapa. Ajar kami melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Melalui firman dan isi hati-Mu, bicara kepada kami Tuhan, agar kami tidak salah melangkah dalam hidup ini. Tapi biar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus ada untuk menuntun kami. Roh Kudus ada untuk membuka setiap rahasia firman-Mu. Dan Roh Kudus ada untuk mengurapi kami semua. Hati kami siap Bapa. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, saudara berbahagia pada sore hari ini, amin. Boleh kasih senyum kiri kanan saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu terkenal dengan sukacita, amin. Karena yang membedakan kita dengan orang dunia adalah sukacita. Persoalan semua orang punya, betul? Orang percaya Yesus, tidak percaya Yesus, semua ada persoalan. Yang membedakan kita mampu bersukacita di tengah persoalan. Amin. Karena kita tahu yang menjadi kekuatan kita itu Yesus. Amen. Di dalam badai, dalam pergumulan yang besar, kita masih mampu tersenyum dan berbahagia. Karena kita percaya ada Yesus yang pasti tolong kita. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih dalam materi besar kita bulan ini, yaitu tentang sudut pandang. Jadi sudut pandang adalah pembahasan besar kita bulan ini. Dan kita sudah bahas beberapa kebenaran firman mengenai sudut pandang. Dan hari ini kita akan bahas tentang sudut pandang yang sangat menarik. Nah, tadi pagi di ibadah raya 1 kita sudah berbicara, firman Tuhan disampaikan tentang sudut pandang mengenai waktu. Dan hari ini kita akan berbicara atau mendengar kebenaran Allah tentang sudut pandang mengenai uang. Nah, ini menarik karena waktu dan uang biasanya berjalan beriringan. Seperti yang saya katakan tadi pagi dan selalu kita dengar, ada pepatah dunia bilang time is money. Maka waktu dan uang bagi orang-orang dunia katanya sangat penting. Setiap detik itu doi kalau orang dunia bilang ya. Wah, ada telepon masuk, doi ini, angkat cepat, sodia ini. Nah, tetapi saya percaya melalui firman yang disampaikan tadi pagi bahwa orang percaya kepada Kristus setiap waktu itu bukan hanya berbicara tentang materi, amin. Bukan hanya berbicara tentang perkara jasmani, tetapi setiap waktu adalah kesempatan, amin. Setiap waktu adalah kesempatan. Maka orang yang bijaksana, Efesus 5, mereka akan mempergunakan hari-hari ini dengan benar. Karena waktu ini adalah jahat, maka waktu harus dipergunakan dengan baik. Dan saat ini kita akan berbicara apa perspektif yang benar, atau apa kata Tuhan, atau apa kata firman atau Alkitab tentang uang. Ya, wah, kalau berbicara tentang uang rasanya ini mata semua berbinar-binar. Sekalipun di dompet so tipis, tapi dengan iman Tuhan pasti sediakan ya. Anak-anak kos, akhir bulan aman, obat mah ada di kantong. Iya, kalau belum ada makan, biasanya orang bilang kalau lambat makan bagi jodoh obat mah. Nah, soalnya itu DP sarapan atau dia punya makanan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan berbicara tentang uang. Tadi pagi kita tahu bahwa waktu itu adalah kesempatan. Nah, hari ini kita berbicara bahwa apa kata firman tentang uang. Mari kita buka Matius 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Matius pasal 6, multimedia boleh dibantu. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di kitab kita masing-masing. Matius 6 ayat 19 mulai. Diberi perikop hal mengumpulkan harta. Saudara perhatikan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya,
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, perhatikan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau di sana kita baca perikopnya tentang hal mengumpulkan harta. Saudara, harta dan uang itu sangat menarik untuk dibahas. Sampai biasanya saya suka baca di Instagram ditulis begini, work hard, katanya kerja keras. Sampai kalau kamu beli barang tidak perlu lihat harga. Wah, itu terkesannya sangat memotivasi. Work hard, kamu harus kerja keras. Supaya jangan sampai kalau kamu ke toko, lihat harganya dulu. Kan biasanya begitu. Wah, kalau yang di anak muda suka bilang, wah jiwa miskinku meronta-ronta. Wah, dia terpajang di patung, pas lihat harganya, langsung pedis asam lambungnya. Tidak jadi karena ulang. Karena tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, makanya ada banyak orang mengambil filosofi atau quotes atau pepatah-pepatah dunia untuk memotivasi tentang uang. Maka dikatakan di sana satu lagi yang saya paling ingat dari zaman SMA. Katanya begini saudara, money can buy us happiness. Katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Katanya kalau uang tidak bisa membeli kebahagiaan, mungkin kau pergi ke toko yang salah. Nah, sudah tangkap maksudnya. Jadi kalau uang tidak bisa beli kebahagiaan, mungkin tokonya itu salah. Jadi coba cari toko lain. Uang itu bisa beli kebahagiaan, katanya begitu. Nah, banyak sekali saudara quotes-quotes yang menarik. Sampai kepada dunia anak-anak itu sudah diperkenalkan tentang uang. Makanya anak-anak sekarang, wah, mereka cepat sekali kalau bilang Alpha Mili, wah laju. Karena kenapa? Ada salah satu kartun juga, mungkin Bapak Ibu saudara tahu. SpongeBob, ya, pasti semua tahu kartun SpongeBob. Siapa pertama karakter yang paling saudara ingat tentang uang? Mr. Krabs. Jadi dia tuan kepiting yang sangat wah, apa-apa uang. Sampai orang pokoknya semua yang datang di tokonya uang. Sampai ada slogannya Mr. Krabs, dia bilang ini, uang lebih manis daripada madu. Hai. Dengan ketawanya yang khas. Jadi Mr. Krabs itu terkenal, wah semuanya Mr. Krabs bahas tentang uang. Dunia hari-hari ini mengejar tentang uang. Saudara katanya kalau saudara stres, banyak uang pasti sehat. Coba kalau yang stres dikasih tiket ke Eropa, yang mau sehat dia, pasti katanya sehat. Nah itu filosofi dunia. Tetapi dengar dengan baik, kita harus punya sudut pandang yang tepat tentang uang. Nah ini penting dan sangat berbahaya. Ada banyak orang jatuh dalam jurang yang dia tidak sadari dengan cara pandang yang keliru atau perspektif yang keliru tentang uang. Nah, maka kita mau belajar apa kata firman, apa yang Tuhan ajarkan, apakah boleh punya uang, apakah tidak boleh punya uang. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Matius pasal 6 ini adalah bagian dari khotbah Yesus yang pada saat itu dicatat. Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, ada banyak Yesus memberikan firman tentang hal memberi sedekah, berdoa, berpuasa, kekhawatiran, tentang menghakimi. Nah, di antaranya Yesus peringatkan tentang uang dan mengumpulkan harta. Maka perihal mengumpulkan harta dan tentang uang ini penting, ya. Maka Yesus memberikan kita peringatan dan pelajaran tentang uang. Nah, kalau kita baca dari ayat 19 sampai ayat 24, saya bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama, mengumpulkan harta di bumi. Sudah baca tadi. Yang kedua, mengumpulkan harta di sorga. Yang ketiga, mengabdi kepada dua tuan, Tuhan dan Mammon. Nah, saudara, yang pertama, mari kita lihat ayat 19. Dikatakan di sana, janganlah kamu mengumpulkan harta dalam artian uang. Saudara tahu, di bumi
mengingat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, saudara, ayat ini jangan sampai salah kita maknai ya. Dikatakan di sana, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Lantas nanti ada yang bertanya, wah Ibu Gembala, kalau begitu hari ini kami mau resign rame-rame. Karena firman Tuhan bilang, jangan kumpulkan harta di bumi. Orang bawa dia bisa di dalam kamar Ibu Gembala. Karena firman Tuhan bilang, jangan mengumpulkan harta di bumi. Nah, saudara, kita harus punya perspektif yang benar. Nah, maka apa yang dimaksudkan dalam ayat 19 ini, saudara, bukan berarti kita bertindak malas-malasan dan tidak bekerja. Amin. Yang dimaksudkan oleh Alkitab ini, saudara, bukan berarti kita hanya berdiam diri dan tidak mau bekerja. Setelah baca dalam Amsal 6, dikatakan di sana, pergi kepada semut. Lihat dia begitu giat mengumpulkan makanannya. Maka banyak sekali Amsal katakan, makanya orang malas itu dia hanya berputar-putar pada tempat tidurnya. Ya, ada yang suka yore di sini? Ya, saudara, yore boleh, itu untuk kesehatan harus, tapi hobi yore tidak boleh. Ya, makanya saudara, yore itu tidur, oke? Nah, makanya Amsal katakan kalau orang malas, janganlah biarkan kelopak matamu sebentar terbuka, sebentar tertutup. Saran itu, saudara, ada salah satu ciri-ciri berbahaya. Makanya Alkitab catat, tangan orang rajin diberkati Tuhan. Amin. Nah, maka ini cocok. Alkitab bukan menyuruh kita untuk malas dan berdiam diri. Kerja itu harus, rajin itu harus. Tangan orang yang cakap di sana diberkati Tuhan. Amin. Nah, tetapi yang Tuhan beritakan, yang Tuhan maksudkan, jangan kita menjadikan harta dunia sebagai fokus utama dan tujuan hidup. Makanya ada orang yang filosofi hidupnya, apa cita-citamu? Misalkan, Jesslyn, apa cita-citamu? To be rich, menjadi kaya. Wah, boleh juga dicita-citain, menjadi kaya. Nah, saudara, ada banyak orang tujuan hidupnya, hampir setengah hidupnya, hampir seluruh waktunya habis untuk mengumpulkan harta. Nah, yang Alkitab beritahu, saudara, bekerja itu harus, dan malas itu tidak dibenarkan. Nanti saudara baca ayatnya di rumah. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 16. Rasul-rasul saja yang tercatat dalam Alkitab, mereka bekerja, saudara. Rasul-rasul yang dicatat dalam Alkitab, mereka bekerja untuk mencukupkan kebutuhannya. Maka Paulus bilang, kalau yang malas jangan kasih makan. Itu Alkitab ya. Kalau malas jangan beri makan, karena semua orang harus kerja supaya mendapat makan, supaya dapat survive, bertahan hidup. Nah, maka kita tahu bahwa yang diperintahkan oleh Tuhan bukan kita menjadi malas dan tidak produktif, bukan. Yang Tuhan beritahu, saudara, bekerja, nanti Tuhan yang berkati. Tetapi yang jadi tujuan hidup bukan mengejar uang. Coba lihat muka kiri kanan saudara. Dia mukanya muka bagaimana ya saudara? Bekerja keras kah? Nah, puji Tuhan ya. Nah, ada muka-muka, biasanya teman saya suka bilang, wah itu pemburu dolar. Siang malam dia kerja, saudara. Dengar baik, bekerja boleh. Tuhan suruh harus bekerja, berusaha. Tetapi dengar dengan baik, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Seluruh fokus hidupmu hanya untuk harta. Itu adalah kesalahan besar. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai pola pikir kita atau sudut pandang kita itu keliru tentang uang. Ini harus kita luruskan. Dengar dengan baik. Uang itu hanya alat, kita tuannya. Amin. Ini berbeda. Saudara mau diperhamba oleh uang, dan saudara yang mengatur, mengurus uang saudara. Kenapa ada banyak orang seluruh sisa hidupnya habis jauh dari Tuhan, hanya sibuk mengejar harta dunia. Tuhan dilupakan, keluarga dilupakan. Seluruh hidupnya hanya tentang uang. Dengar baik saudara, bahwa saudara percaya hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengumpulkan harta di surga. Amin. Harta di dunia dicuri, dibongkar, dan itu sifatnya fana. Amin. Itu sifatnya fana, saudara. Ada orang yang terkaya sekalipun dia tidak bisa masuk. Pada saat saudara menemukan akhir hidup saudara, uangmu tidak ikut masuk di dalam. Amin. Harta benda yang engkau punya tidak akan ikut masuk di dalam, saudara. Maka apa yang saudara bawa sama Tuhan, hanya imanmu di hadapan Tuhan akan dipertanggungjawabkan. Maka yang jadi tujuan hidup kita, bukan kita hanya sibuk atau hanya fokus mengejar harta dunia. Kita percaya saudara,
Allah yang saya dan saudara sembah terlalu sanggup memelihara hidup kita. Amin. Maka jangan sampai kita diperbudak dari yang namanya uang. Amin. Apa artinya saudara diperbudak dengan uang? Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Mari baca, multimedia boleh bantu. Ibrani 13 ayat 5. Kalau saudara ada stabilo boleh ditandai, saudara ada pulpen, saudara boleh catat ayat ini di Alkitab saudara, supaya mengingatkan saudara pada saat target melanda. Baca ayat ini saudara. Ya. Saudara perhatikan dengan baik, Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sama-sama kita baca saudara, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali. Saudara katakan amin. Ini janji Tuhan. Saudara perhatikan dengan baik. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, di dalam frasa selanjutnya dicatat di sana, sebab aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan sementara beritahu bagi saya dan saudara hari ini, jangan sampai fokus utama tujuan hidup kita dibelokkan hanya karena uang. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita kalau kita tidak memiliki sudut pandang yang benar, tanpa saudara sadari kita telah menjadi hamba uang. Orang yang menjadi hamba uang, seluruh hidupnya dia habiskan untuk memburu uang. Seluruh hidupnya dia ada lagi untuk cari Tuhan. Untuk Tuhan hanya ada waktu sisa. Kalau dia katakan untuk mencari uang, semuanya dia batalkan hanya untuk mencari uang. Saudara dengar dengan baik. Tetapi yang Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Dalam Matius 6 ayat selanjutnya nanti saudara baca di rumah. Hal kekhawatiran sedangkan burung di udara Allah pelihara. Apalagi engkau yang berdoa siang dan malam dan bekerja keras, pasti Tuhan memeliharakan hidupmu. Jangan sampai saudara, sudut pandang kita tentang uang ini menjadi sudut pandang yang keliru. Saudara, kalau berbicara tentang uang ini relatif, betul? Relatif. Berapa ukuran kaya menurut saudara? 10 miliar, 100 miliar berapa? Bagi orang lain yang lebih kaya, bagi mereka itu kecil. Maka kekayaan itu relatif. Dengar dengan baik. Kita tidak akan menemukan kepuasan kalau saudara sibuk mengejar hawa nafsu kita untuk memburu uang. Saudara akan tiap hari saudara akan dibisikkan, masih kurang, kerja lagi, masih kurang, kerja lagi, masih kurang, kerja dan kerja. Maka seluruh hidup kita hanya habis untuk memburu uang. Ya, saudara perhatikan dengan baik. Dengar dengan baik. Tujuan utama kita bukan harta dunia, tetapi fokus utama kita adalah perkara kekekalan. Amin. Segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang itu tidak kekal. Amin. Maka yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dibeli dengan uang, itu adalah yang kekal. Itu yang kita cari. Apa itu? Keselamatan jiwa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saya ingat waktu zaman kuliah beberapa tahun yang lalu, ada satu peristiwa yang sangat menghantam dunia politik atau hukum di Indonesia. Apa itu saudara? Hakim ketua Mahkamah Konstitusi, kalau ada yang ingat Bapak Akhil Mukhtar, ya dia tertangkap tangan melakukan kasus korupsi. Saudara, ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau dosen saya bilang, ini seperti di dalam satu rumah, ini dia punya gembok paling besar yang dibongkar oleh pencuri. Tiang pilar negara paling besar, dia ketuanya Mahkamah Konstitusi. Di sana saudara, kita memberikan pengadilan tentang sengketa perundang-undangan, tentang partai politik, pemilu dan sebagainya. Konstitusi kita dia yang putuskan apabila terjadi sengketa, dan beliau dan oknum itu saudara yang melakukan tindakan korupsi. Seperti dilempar oleh kotoran wajah negara kita pada saat itu. Seperti hilang rasa kepercayaan masyarakat kepada negara. Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi korupsi karena apa? Uang. Apakah gajinya sedikit? Tidak saudara, banyak. Maka dengar dengan baik, uang bukan menjadi tujuan hidup kita. Amin. Dengar dengan baik, segala sesuatu butuh uang. Betul? Butuh uang. Tidak mungkin saudara datang ke warung, ya Tuhan Yesus memberkati, cuma ada uang. Kalau bukan dia kejar saudara, polisi yang datang jemput saudara di rumah. Coba saudara tes belanja di Alfamidi. Saudara biar gak kasih dia.
Tuhan Yesus memberkati Bu. Ya, nanti kita lihat saja. Kalau bukan dia kejar, ada patroli yang datang angkat saudara di rumah. Memang alat tukar kita, alat belanja kita itu uang. Amin. Tetapi yang Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Di sana berbicara tentang jaminan pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut tentang perkara angka dan nominal. Allahku lebih besar dan sanggup mencukupkan segala yang saudara perlukan. Selama kita mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Kecil bagi Tuhan saudara. Amin. Maka jangan sampai saudara dengar dengan baik. Jangan sampai karena kita memburu uang, karena uang itu merubah dan menurunkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Catat ini dengan baik saudara. Anak-anak muda, catat dengan baik. Di masa-masa engkau merangkak, mencari pekerjaan, sulitnya hidup ini, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Jangan karena uang menurunkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Saudara perhatikan dengan baik. Jangan karena uang saudara. Jangan hanya karena kita memburu uang. Jangan sampai itu merusak iman dan harga dirimu sebagai anak Tuhan. Amin. Selalu boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan, jaga baik-baik. Jangan sampai karena uang itu merusak iman dan harga diri, integritas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Karena dengar dengan baik, ada banyak orang waktu diperhadapkan dengan wah, dua koper ini. Om Yoel, dari mana? Kalau dia tambah 50 juta, kita mau pikir-pikir, gawat ini saudara. Jangan sampai karena uang merusak iman dan integritas kita, harga diri kita sebagai anak Tuhan. Amin. Selain bekerja di kantor, di perusahaan, di rumah, ibu rumah tangga, siapapun saudara, dengar dengan baik bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Bahwa uang itu hanya alat, yang menjadi Tuhan kita itu Yesus, bukan uang. Amin. Jangan sampai karena uang saudara kita jatuh di dalam jurang kebinasaan. Haleluya. Saudara melupakan Tuhan, melupakan pelayanan, melupakan pekerjaan Tuhan, melupakan keluarga hanya karena kita memburu uang. Itu tidak kekal saudara. Yang kita kejar sesuatu yang bernilai kekekalan, sorga bagi saya dan saudara. Amin. Saudara perhatikan dengan baik bahwa Allah berjanji dia tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita. Perhatikan saudara, Allah sanggup memelihara saya dan saudara. Dengar, saya mau kasih beberapa penyampaian bagi saudara. Kalau saudara berbicara tentang gaji, tentang upah, tentang pendapatan, itu datangnya dari bos atau dari pelanggan saudara, betul? Gaji upah itu datang dari bos. Tetapi dengar, berkat itu datangnya dari Tuhan, bisa melalui siapa saja. Amin. Kalau saudara hanya kejar upah, hanya kejar gaji, saudara akan stres dan terlalu memfokuskan diri saudara kepada apa yang saudara sementara butuhkan tentang uang. Tapi dengar, kalau saudara berpikir dengan sudut pandang yang baru, bahwa gaji, bahwa upah itu hanya datang dari manusia, tapi berkat Tuhan datang dari Tuhan, mengetuk di depan pintumu. Kalau Tuhan perintahkan jadi bagian milikmu, tidak ada orang yang bisa ambil. Saat engkau perlu, di waktu yang tepat, di sana Allah menyediakan. Kalau berkat, kalau gaji datang dari manusia, tapi kalau berkat dia datang dari Tuhan melalui siapapun di waktu yang engkau tidak pernah sangka. Amin. Saat engkau butuh, Tuhan tahu. Saudara tahu pujian itu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Amin. Saat saudara membutuhkan sesuatu di waktu yang terhimpit, dengar, Tuhan tidak pernah tutup mata. Saudara perhatikan dengan baik, gaji, upah, atau sesuatu yang saudara terima yang menjadi pengharapan saudara secara mata jasmani, itu hanya berupa uang. Kalau bos saudara memberikannya berupa uang, tapi dengar, berkat Tuhan tidak bisa diukur hanya dengan uang. Tapi berkat Tuhan itu berupa apa? Kesehatan, anak-anak, keluarga, orang tua, suami istri saudara sehat, saudara dikelilingi dengan orang-orang yang baik, selalu menolong saudara, itu berkat dari Tuhan. Amin. Jadi berkat Tuhan bukan hanya terlalu rendah kalau kita ukur dengan uang. Amin. Saudara perhatikan, pada saat engkau berdoa sama Tuhan, minta Tuhan, ada Tuhan saudara butuh. Dengar, mungkin Tuhan tidak akan menjawab dengan uang langsung seperti yang saudara butuhkan, tapi Tuhan kirim. Saudara lihat, istrimu masih sehat, itu berkat Tuhan. Suamimu sehat, itu berkat Tuhan. Anak-anak saudara masih sehat, orang tua sehat, itu berkat Tuhan. Dan saudara dikelilingi dengan orang-orang yang mensupport, mendoakan, selalu menopang saudara. Itu jauh lebih bernilai daripada uang. Dan itu adalah berkat Tuhan. Dan itu harus saudara syukuri. Amin. Dengar dengan baik, perhatikan saudara.
gaji atau upah atau sesuatu yang saudara terima itu hanya cukup bagi sebulan. Biasanya saudara terima setiap bulan, belum sampai habis bulan, wah sudah habis gajinya saudara. Dengar dengan baik, kalau saudara hanya menggantungkan hidup kepada gaji, kepada uang, kepada nominal, saudara akan menghadapi yang namanya kekecewaan dan penderitaan. Amin. Maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang. Katakan amin. Sama-sama bilang mengandalkan Tuhan. Saudara, ini kalau dibilang memang agak gampang-gampang susah. Sekarang ya masih boleh, kita masih tebal di ATM. Nanti saudara, Tuhan akan izinkan melalui musim itu. Tidak ada lagi Tuhan. Saya saudara, terlalu banyak kami dengar kesaksian tentang anak-anak Tuhan. Bahkan kami pernah mengalami, ada di titik itu. Dia katakan harus menghidupi anak yang banyak, 4-3 anak ke saudara. Uang tinggal 2.000. Saya bayangkan ibu ini menangis. Dia bilang, Tuhan itu luar biasa, dia hidup. Dia ceritakan pada saat kami butuh, kami tidak minta kepada siapapun. Kami hanya menangis, Tuhan kami mau makan. Uang hanya tinggal 2.000. Sudah lihat cara Tuhan bekerja. Di siang itu waktu mereka makan, ada yang mengetok, memberi berkat lebih daripada yang mereka bayangkan. Amin. Saudara, lihat cara Tuhan bekerja tidak hanya diukur dengan uang. Cara Tuhan bekerja bukan hanya sebulan sekali. Amin. Dengar baik, tapi cara Tuhan memberkati engkau. Setiap hari dia sediakan berkat yang terbaik bagi anak-anaknya yang siang malam berharap kepadanya. Amin, saudara. Maka dengar dengan baik, kita tidak mengumpulkan harta dunia, saudara. Saudara, perhatikan dengan baik, jangan sampai seluruh hidup kita habis hanya untuk kita bekerja dan kita lupa cari Tuhan, kita lupa beribadah, kita lupa melakukan kehendak Tuhan. Dengar dengan baik, hidup ini singkat. Amin. Hidup ini terlalu singkat. Tadi pagi saudara dengar firman Tuhan bahwa hidup manusia Yakobus 4 seperti uang. Dengar saudara, selagi saudara ada waktu sempat, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi saudara ada waktu sempat, beri waktu dengan keluarga. Dengar baik, anak engkau tidak bisa membeli masa kecil anak-anakmu. Amin. Mereka tidak akan kecil 2 kali. Masa kecil mereka tidak akan kembali. Masa-masa hidup mereka tidak akan kembali. Maka selagi ada waktu, ada kesempatan, sayangi dan cintai keluarga. Amin. Saudara, dengar dengan baik, orang tuamu tidak selamanya ada. Jangan saudara sibuk mencari uang dengan katanya dalilnya, wah itu kan untuk membiayai orang tua. Dengar, kadangkala yang orang butuhkan bukan hanya tentang uang, tapi kehadiranmu di samping orang-orang yang kau kasihi, itu bernilai bagi mereka, bukan hanya tentang uang. Amin. Maka kita harus pandai, kita harus bijaksana menentukan apa yang benar, apa yang penting, apa yang berkenan menurut Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dengar dengan baik ayat selanjutnya. Dengan cepat ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Katakan amin. Firman Tuhan memberitahu saya dan saudara mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga, bagaimana caranya? Kan tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa kumpulkan harta di sorga? Dengar dengan baik. Setiap kali engkau melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan, setiap kali engkau melayani Tuhan, setiap kali engkau membantu salah seorang yang membutuhkan di antara engkau sementara mengumpulkan harta di sorga. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Wah, saya tidak mau uang. Uang itu nilainya fana. Ya, saudara, uang kertas yang sudah pegang itu fana. Tetapi perhatikan, dia bisa berubah menjadi nilai kekal. Bagaimana caranya? Saudara kalau punya uang 100.000, saudara bawa di rumah makan, habis hanya saudara untuk pakai makan sekali. Itu nilainya fana. Dan saat saudara punya berkat, ini bukan berbicara tentang nominal, sedikit banyak bukan saudara. Dengar baik, tetapi kalau saudara punya berkat, saudara tabur di tempat yang tepat, nilainya berubah jadi kekal. Ada amin? Bukan perkara sedikit banyak, seorang janda miskin hanya taruh 1 peser. Mungkin kalau sekarang mungkin bunyi koin yang kedengaran jatuh di kotak persembahan. Sedangkan orang-orang lain yang datang bawa persembahan banyak. Maka Yesus tanya, menurutmu siapa yang paling besar persembahannya? Apakah orang kaya atau si janda miskin? Kemudian Tuhan menjawab, bukan orang kaya yang persembahannya dinilai oleh Tuhan, tetapi janda miskin dengan 1 peser yang dia taruh. Karena apa saudara? Dengar dengan baik. Tuhan bukan melihat nominal. Amin.
tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati. Saudara punya uang banyak, punya uang sedikit, kalau saudara taruh di tempat yang tepat, taburkan di tempat yang tepat, itu akan berubah menjadi nilai kekal dan itu akan menjadi harta kita di surga. Amin. Saudara perhatikan siapa yang Tuhan gerakkan, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Besar kecil, sedikit banyak, harta, kekayaan, uang yang saudara punya, perhatikan. Suatu saat saudara harus bertanggungjawabkan itu sama Tuhan. Amin. Dengar baik saudara, ini bukan berbicara tentang berapa banyak uang kita, tetapi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ada banyak orang menghamburkan harta, menaruhnya di tempat-tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Dengar dengan baik, kita akan memberikan pertanggungjawab atas apa yang Tuhan titipkan. Saudara ingat ini, sedikit banyak besar kecil Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Apa yang kau kerjakan, apa yang sudah kau lakukan dengan harta yang Tuhan titipkan. Amin. Saudara ini berkati Tuhan. Maka dengar dengan baik saudara, kita ini dipercayakan oleh Tuhan hanya jadi bendahara. Nah, ini menarik. Kita dipercayakan Tuhan hanya menjadi bendahara. Kalau dalam rumah tangga biasanya bendaharanya ibu-ibu, ya, ibu-ibu, tante-tante. Dia so tahu itu mau kemana, jangan, tidak boleh. So mau check out lagi dia, waduh, gawat ini terlalu banyak check out. Nah, saudara ini yang diberkati Tuhan. Maka perhatikan dengan baik. Saya dan saudara adalah bendahara dan pengelolanya Tuhan. Kita tahu bahwa semua milik kita adalah, hidup kita adalah milik Tuhan. Ada yang merasa hidupnya bukan milik Tuhan? Saya saudara tutup ini sudah. Ya, jangan lama-lama lah. 10 menit lah. Nanti kita akan datangkan medis. Jadi untuk membantu saudara diberikan bantuan saudara. Semua hidup kita ini milik Tuhan. Amin. Terlalu sulit bagi kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terlalu sulit bagi kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Saudara perhatikan dengan baik. Karena kita ini pengelola, karena kita ini adalah saluran, dengar dengan baik. Saudara harus menyalurkannya dengan benar. Kadang-kala itu bukan milik kita, hanya melalui kita Tuhan perintahkan untuk memberkati orang lain. Ada amin. Kadang-kala itu bukan milikmu, Tuhan hanya percayakan melalui engkau, salurkan sama dia butuh. Maka selalu menjadi kerinduan kita biar kita jadi jawaban doa bagi orang. Saudara perhatikan, pada saat saudara membantu seseorang, saudara tidak ingat, ada beberapa malam dia menangis di kakinya Tuhan, dia membutuhkan. Dan saudara datang bantu dia, di sana saudara menjadi jawaban doa bagi dia. Betapa indahnya hidup ini kita mampu menjadi jawaban doa. Kalau berretorika, saudara, banyak orang fasik. Tidak perlu jadi pendeta, sudah cari banyak orang jago retorika. Tetapi yang Tuhan perintahkan, hendaklah kasih itu dinyatakan dalam perbuatan. Amin. Biarlah kita menjadi pengelola Allah, pengelola uang yang Tuhan percayakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Amin. Apa yang Tuhan percayakan, kami hanya pengelola Tuhan. Ini hanya titipan Tuhan. Apa yang Tuhan mau beritahu supaya kami lakukan, berikan, kerjakan, salurkan ke tempat yang tepat di mana Tuhan butuhkan. Saudara pakai dengan bertanggung jawab, saudara pakai dengan penuh pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Perkara sedikit banyak, saudara perhatikan, itu pasti dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Saudara catat ayat ini, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menabur banyak tapi tidak berkekurangan, tetapi ada yang menghemat secara luar biasa selalu tidak cukup. Saudara, biasanya kalau orang ada yang bilang itu penyakit-penyakit koncuri, penyakit-penyakit pelit. Saudara, boleh lihat dulu belakangnya. Ada, wah, muka-muka dermawan semua. Amin. Muka-muka dermawan. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan ada orang yang menabur harta tapi dia tidak pernah kekurangan. Tapi ada orang dia berhemat luar biasa, tetapi sepanjang hidupnya selalu bersungut dan tidak pernah cukup. Amin. Maka Tuhan katakan, apabila kamu membantu seseorang di antara kamu, kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya hanya bendahara Tuhan. Saya hanya pengelola Tuhan. Sama-sama bilang, cuma pengelola. Cuma pengelola. Amin. Supaya itu tidak membuat kita menjadi tamak dan cinta akan uang. Sebab aku ini milikmu. Amin. Firman Tuhan katakan manusia bukan hidup dari roti, ya, tetapi kita hidup dari firman Tuhan. Kita hanya pengelola apa yang Tuhan berikan, kita pertanggungjawabkan dengan benar, saudara. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau saudara taruh hati saudara kepada uang, kepada harta, kepada benda, kapan Tuhan
uji saudara di bagian finansial, keuangan, harta, kekayaan, Tuhan izinkan itu diambil daripadamu, mungkin engkau akan mengutuki Tuhan. Ya, maka dengar dengan baik. Tuhan katakan, taruh hatimu di tempat yang tepat, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Harta kita itu bukan tempat untuk hati kita berlabuh, tetapi hati kita berlabuh hanya kepada Yesus saja. Saudara perhatikan, diberkati tidak diberkati tetap cinta Tuhan. Amin. Doanya dijawab atau belum dijawab, tetap mengasihi Tuhan. Maka uang bukan menjadi tujuan hidup kita, tapi kalau Tuhan percayakan, kelola dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, satu ayat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan di sana, saudara. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, ada uang tidak menjadi masalah, diperbolehkan. Tetapi yang menjadi dosa saat kita cinta uang. Ada banyak tokoh di Alkitab sudah belajar yang Tuhan percayakan berkat yang besar. Ada Abraham, ada Salomo. Mereka Tuhan percayakan harta kekayaan. Maka dengar dengan baik, yang menjadi kekeliruan besar, cinta akan uang. Jangan sampai karena uang kita menyimpang dari iman, menjadi dosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kita harus benar-benar bisa memiliki sudut pandang yang benar akan hal ini, saudara yang diberkati Tuhan. Dengar dengan baik, karena apabila kita tidak memiliki sudut pandang yang benar, kita bukan menjadi pengikut Tuhan, tetapi kita akan menjadi hamba uang atau penyembah mamon. Saudara, di akhir khotbah saya akan tutup tentang mamon. Mamon ini, saudara, berasal dari bahasa Aramaik yang dikatakan di sana bahasa aslinya mamona, atau segala sesuatu yang berkaitan atau berbicara tentang kekayaan, tentang uang, tentang keserakahan. Nah, jadi mamon ini berbicara tentang uang, kekayaan yang dipandang sebagai oknum yang jahat. Maka kalau berbicara tentang mamon, identik dengan uang, dengan harta, dengan kekayaan yang dipandang sebagai sesuatu yang jahat, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Itu mamon. Nah, maka saudara perhatikan dengan baik ayat 24 dikatakan di sana tadi dalam Matius 6. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, dua tuan. Dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Tadi kita sudah belajar ada harta dunia, ada harta surgawi. Ada dua tuan, Mammon dan Allah. Maka dikatakan saudara harus pilih, tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Tuhan dan Mammon. Bayangkan Tuhan disejajarkan dengan Mammon. Betapa bahayanya, betapa pentingnya tentang Mammon dan uang. Jika kita tidak mempunyai perspektif yang baik, pengelolaan yang baik, kita akan jatuh di mana kita menyembah bukan lagi Tuhan, tapi kita tanpa saudara sadari mungkin kita sudah menjadi penyembah Mammon. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 24 ini berkata tentang bagaimana ciri-ciri orang yang mengabdi kepada Mammon. Yang pertama, saudara, orang yang mengabdikan hidupnya pada Mammon atau yang menyembah Mammon adalah ia menaruh iman dan kepercayaannya hanya pada uang. Jadi segala sesuatu hanya diukur dengan uang. Imannya pokoknya kalau ada uang baru ada iman. Kalau tidak ada uang, iman tidak ada. Nah, itu saudara sesuatu hal mungkin sering kita temui. Tetapi dengar dengan baik, jangan sampai ciri-ciri ini membuat kita binasa karena kita menjadi penyembah Mammon. Orang yang menyembah Mammon, imannya dan kepercayaannya bukan kepada Tuhan, tetapi selalu dia ukur dengan nominal dan uang. Maka selalu mengukur Tuhan. Ada banyak iman orang Kristen hari ini berpusat pada money oriented. Kalau berbicara tentang, wah kalau dia baca ada kata di Alkitab, maka kamu akan diberkati, wah uang. Pasti uang. Pokoknya iman orang Kristen hari ini banyak money oriented. Tuhan akan memberkati engkau, wah ada uang semata nih. Tapi pada sudah akan ini Tuhan akan memberkati engkau. Ada yang mau datang nih. Siapa yang mau datang? Bukan batagi, cicilan yang mau datang itu saudara. Saudara, ada banyak iman orang-orang hari-hari ini money oriented. Semua berkat Tuhan. Selalu pandangannya, perspektif
negatifnya bicara tentang berkat, oh pasti uang. Kalau Tuhan janjikan kamu akan naik, wah uangnya makin banyak. Maka semua kata berkat yang bicara dalam Alkitab identiknya uang. Money oriented, saudara. Ini sesuatu hal yang keliru besar. Amin. Kita sudah belajar bahwa berkat Tuhan bukan hanya tentang uang, tetapi berkat Tuhan tentang keselamatan. Itu berkat terutama. Sudah perhatikan dengan baik. Orang yang menyembah Mammon, dia menaruh iman dan kepercayaannya kepada uang. Yang kedua, orang yang menyembah Mammon, ia memandang uang sebagai sumber dan jaminan kebahagiaan. Ada di sini saudara, ada biasanya pepatah bilang, uang bukan segalanya, tapi tidak ada uang setengah mati juga. Kira-kira bagaimana itu saudara? Jadi kebahagiaannya itu dipengaruhi ya. Jadi kalau ada yang lihat Om Agus datang murung-murung cece, jangan bos belum kasih garis kamu. Jadi saudara perhatikan, dengar dengan baik, uang atau Mammon, jangan sampai kita pandang uang itu sebagai sumber kebahagiaan. Jadi biasanya ukuran kekayaan orang, saya lihat lewat di rumahnya, rumah mewah, ada auto 2, selalu bilang, wah diberkati. Pernah enggak saudara ada dalam posisi itu? Jadi kalau saudara lihat orang turun dari mobil mewah ke gereja, wah luar biasa ya Bapak itu, diberkati. Saudara, kenapa? Karena banyak orang hari ini mengukur segala sesuatu dengan uang. Apakah orang yang hanya datang gereja dengan sepeda motor sederhana tidak diberkati Tuhan? Wah, lihat Om Yoel, sabun biru Pak, tahan di segala medan. Sukacitanya ada terus. Tidak pernah sudah lihat Om Yoel muka susah kan? Karena dia selalu berbahagia. Maka dengar dengan baik saudara, berkat Tuhan, jangan sampai uang itu menjadi sumber atau pusat kebahagiaan kita. Pusat kebahagiaan, sumber kebahagiaan kita hanya Yesus Kristus, bukan pada uang. Amin. Saya dengar dengan baik, orang yang menyembah Mammon menginginkan uang lebih daripada kebenaran dan kerajaan Allah. Jadi segala sesuatu dia mengutamakan uang di atas segala-galanya. Kapan Bang Gereja sibuk? Ada orang ini penting, doi masuk ini. Nah, saudara, perhatikan dengan baik. Ini hanya guyon. Mohon maaf lahir dan mati ya saudara. Karena ini kebenaran yang harus saudara perhatikan dengan baik. Ada banyak orang kita panggil saudara. Ini undangan keselamatan. Mari datang cari Tuhan. Mari datang melayani. Mari datang doa. Mari datang konser. Sibuk. Harus ini, harus. Tidak bisa tidak. Ini harus ini. Uang besar ini saudara. Wah, saudara perhatikan dengan baik. Orang ciri-ciri orang yang menjadi hamba Mammon mengutamakan uang di atas kerajaan Allah. Hati-hati. Saudara sudah terjebak atau terjerumus dalam penyembahan kepada Mammon. Uang sudah merusak saudara pola pikir, cara pandang saudara. Saudara beri waktu, tenaga, sampai sakit, sampai keluarga terbengkalai, kesehatan kacau saudara, pelayanan saudara, apalagi hubungan dengan Tuhan, semua kacau hanya karena saudara memburu uang. Kalau ada saudara di antara kita hari ini, kita mau bertobat. Katakan amin sambil menganggukkan kepala. Bagi 2, 3, amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, pulang dari sini saudara, boleh mulai merenung. Tuhan, kayaknya ini skincare harus dikurangi. Mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Amin. Karena mengingat kebutuhan dan keinginan, kami pun suami istri masih berguncang saudara, masih bergumul dengan perkara keranjang kuning. Ini rumah tangga bisa kacau ini karena perkara keranjang kuning saudara. Satu terlalu banyak check out, satu sama sakit hati lagi. Check out terus. Kita ini biar mau di pasar kurang mau diatur ini bagaimana ini, satu check out terus. Satu bilang, mama ini kurang tas merah, so ada katanya, Pak yang biru lebih baru lagi Pak, belum ada kita Pak. Habis saudara, hati-hati ya suami istri. Ada yang mau pasangan, lihat pasangannya. Mari kita bertobat. Kita memisahkan mana yang benar, mana yang butuh, mana yang saudara inginkan. Dengar dengan baik, tanpa saudara sadari ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Ada banyak orang menginginkan uang dibanding kerajaan Allah. Dengar baik saudara, perhatikan. Kairos Tuhan kita sudah belajar. Sekali lewat kau sudah tidak tangkap, itu tidak akan kembali. Kesempatan melayani Tuhan tidak datang 2 kali. Kesempatan cari Tuhan tidak datang 2 kali. Amin. Amin saudara. Maka jangan sampai kita menjadi penyembah uang dibanding kita mencari kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah ada hal-hal yang terutama di atas segala-galanya, hanya Tuhan. Amin. Setelah perhatikan bahwa saat kau mengutamakan Tuhan, Tuhan jamin keberadaan hidupmu. Setelah mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti pelihara masa depanmu. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Uang hanya nominal.
alam semesta ini, sanggup memelihara saya dan saudara. Yang terakhir saudara, bahwa orang yang menyembah Mammon adalah dia mengumpulkan kekayaan dengan segala cara, sehingga kekayaan itu menguasai pikirannya, menguasai hidupnya, sehingga kemuliaan Allah tidak lagi jadi yang terutama. Ciri-ciri orang yang menyembah Mammon, perhatikan, ini yang terakhir. Pasti khotbah yang paling indah. Kalau gembala sudah bilang, yang terakhir. Itu yang paling enak didengar. Yang terakhir saudara, orang yang menyembah Mammon adalah seluruh hidup dan pikirannya dikuasai oleh Mammon, oleh uang. Mungkin raga saudara ada di sini, tapi saudara gelisah melihat handphone saudara, SMS banking bunyi terus. Oh Tuhan, susah apa ini Tuhan? Padahal pinjol ya mas, pinjaman online. Nah saudara, perhatikan dengan baik. Jangan sampai di mana saudara ada, uang menguasai pikiran kita, uang menguasai kehidupan kita, melebihi tentang kerajaan Allah. Selagi ada waktu, ada kesempatan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, beri waktu yang banyak bagi keluarga saudara, kerjakan kebaikan bagi semua orang. Galatia 6 bilang, selagi ada kesempatan berbuat baik bagi semua orang, sebab hari-hari ini adalah jahat. 2 Timotius nanti saudara baca di rumah. Ciri-ciri hari-hari yang terakhir, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu ciri-ciri orang hari-hari ini saudara. Maka apabila itu ada di antara diri kita, kita mau tinggalkan itu malam ini. Kita mau jadikan perspektif yang benar tentang uang, tentang kekekalan, bahwa yang kita kejar bukan harta dunia. Itu hanya sementara, itu hanya titipan, semua milik Tuhan. Sudah perhatikan dengan baik bahwa dalam Matius 6 ayat 33. Nah saudara, ini penting, ini ayat kunci. Tadi kan penutup, ini kunci. Rumah kalau tidak dikunci saudara, masuk pencuri. Begitu juga kebenaran yang di hati kita harus dikunci. Matius 6 ayat 33, saya bacakan. Tetapi, nah ada di multimedia, kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jehovah Jireh sanggup menyediakan semua yang sudah butuhkan selama sudah jadikan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Firman Tuhan saudara, mari kita berdoa. Biarlah kita semua yang sudah dengar firman Tuhan malam hari ini terus merubah cara pandang kita, terus merubah perspektif kita untuk melihat uang, bahwa kita bukan menjadi hamba daripada Mammon. Berkat Tuhan itu ada banyak cara, berkat Tuhan banyak sekali untuk kita syukuri. Maka dengar dengan baik, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita naikkan satu pujian, mengaminkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini saudara, bahwa Tuhan tidak pernah mengukur kita dengan uang. Maka jangan coba kita ukur Tuhan, kita membujuk Tuhan dengan uang yang saudara punya. Ada upaya transaksional antara imanmu. Saudara katakan, Tuhan kalau saya diberkati saya mau setia, kalau saya diangkat nanti saya mau beri buat pekerjaan Tuhan. Stop saudara. Kalau hari ini Tuhan gerakkan saudara, diberkati, tidak diberkati, berikan itu dengan rela hati. Karena yang Tuhan lihat bukan harta, tetapi hati seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan pujian. Kau bukan Tuhan yang beriman. Yang melihat Tuhan, Ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, Tapi hati hamba, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan. biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Sama ku hidup
firman yang kami dengar malam ini Bapa, terus mengajarkan kami Tuhan, bahwa kami tidak hanya bertujuan hidup untuk mengumpulkan harta dunia. Karena kami tahu, kami sadar harta dunia itu tidak kekal Tuhan. Tetapi kami rindu mengumpulkan harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak dapat mencurinya dan tidak dapat dirusak oleh ngengat. Dan biarlah kami Tuhan mengumpulkan harta sorgawi Bapa di sorga. Biar kami benar-benar hanya mengabdi kepadamu. Kami berdoa, berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang hadir malam ini Tuhan. Biar kami cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Biar situasi, keadaan, amat terlebih uang tidak merubah kesetiaan dan iman kami kepadamu Bapa. Tetapi biarlah jadikan kami pengelola-pengelola yang bertanggung jawab. Biar apa yang Tuhan titipkan, karena kami sadar semua yang kami miliki hari ini semua adalah milik Tuhan. Maka jadikan kami jemaat-jemaat Tuhan yang jujur mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadikan kami jemaat-jemaat Tuhan yang bertanggung jawab mengelola apa yang Tuhan percayakan. Biar benar-benar kami bukan menyembah mamon, kami bukan menjadi hamba uang, kami bukan menyembah harta-harta yang terlihat Tuhan sementara. Tetapi kami benar-benar hanya mau menyembah dan mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Sebab kami percaya dan kami pegang janji-Mu. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Dan Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Ada banyak yang datang malam ini dengan pergumulan yang berat Tuhan. Mungkin ada yang sementara bergumul dengan masalah finansial, keuangan, pekerjaan. Ada nominal yang Tuhan mereka butuhkan. Tapi kami percaya Allah kami lebih besar dan akan mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan kuasa-Nya. Dan kami terlalu percaya, jika burung di udara Tuhan pelihara, jika bunga di taman Tuhan dandani, apalagi kami yang siang malam datang berseru kepadamu. Kami percaya Yesus kami lebih besar, Tuhan kami lebih besar. Dan kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, kami tahu Engkau menyediakan tepat pada waktunya apa yang kami butuhkan. Engkau tidak akan biarkan kami dipermalukan Tuhan. Dan kami akan melihat janji-janji-Mu dinyatakan. Pemeliharaan Allah berlaku atas hidup kami saat kami cari kerajaan-Mu lebih dari segala-galanya. Meteraikan firman-Mu malam ini di hati kami. Biar benar-benar kami bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi kami mendengar untuk kami lakukan Tuhan. Kami akan berikan korban persembahan kami. Apa yang terbaik kami mau beri buat Tuhan. Apa yang ada pada kami mau beri buat Tuhan. Sebab Yesus lebih dahulu memberkati dan memberi bagi kami. Maka adalah satu kehormatan jika kami boleh menabur bagi pekerjaan-Mu. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Biarlah semuanya ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami berikan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah melayani kita dalam firman Tuhan pada saat ini. Tuhan akan terus memberkati kehidupan keluarga dan pelayanan yang ada. Puji Tuhan, biarlah fokus utama kita, biarlah tujuan kita hanya Yesus dan bukan uang. Puji Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Kita membawa yang paling baik untuk Tuhan. Dan untuk persembahan yang akan disampaikan di depan, dimulai dari sebelah kiri saya. Puji Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Dan mulia kekuatanmu. Katakan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Keajaiban-Mu mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kami. Keajaiban-Mu yang membuat kami ada hari ini. Dan keajaiban Tuhan Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah fokus kami tetap hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Persoalan demi persoalan yang Tuhan luaskan untuk kami alami tidak akan mengganggu fokus kami Tuhan. Bahkan dalam kekurangan sekalipun Tuhan, kami tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Bahkan dalam lembah sekalipun Tuhan, kami cuma punya iman yang terus percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami percaya setiap kebutuhan kami, Yesus cukup bagi hidup kami. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Sebab semua yang Tuhan buat dalam hidup kami, itu baik adanya. Terima kasih Bapa yang baik. Aku sudah menyertai ibadah raya yang kedua malam hari ini. Ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan ada kemerdekaan yang Tuhan terus lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada berkat yang luar biasa dalam ibadah kami malam hari ini. Dan setiap apa yang kami tabur malam hari ini tidak pernah sia-sia.
melainkan mendatangkan sukacita dan berkat yang luar biasa yang akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Bapa yang baik, bagi setiap kami yang boleh hadir pada malam hari ini, diberkatilah kehidupan kami dengan berkat keamanan, kesejahteraan, kedamaian daripada Tuhan. Tuhan limpahkan terus bagi kehidupan kami, baik seluruh jemaat Cornerstone yang ada, baik seluruh simpatisan yang ada. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau tetap akan menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau akan menyediakan segala sesuatu, Engkau akan menyediakan segala keperluan kami, dan kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab tangan Tuhan senantiasa terus memegang kehidupan kami. Dalam lembah sekalipun, dalam musim yang sulit sekalipun, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kami. Kemenangan demi kemenangan Tuhan akan anugerahkan bagi kehidupan kami. Jika ada jemaat Tuhan maupun simpatisan yang akan pergi ke luar kota, kami percaya dan kami taruh kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik melalui darat, udara, dan laut. Allah Immanuel yang akan selalu menjaga dan melindungi kehidupan kami. Pergi dan kembali, kami aman dalam pertolongan Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan maupun simpatisan yang mengalami tubuh yang lemah, yang sakit Tuhan, berdoa malam hari, Engkau tabib yang ajaib, Engkau dokter di atas segala dokter, kuasa memuji satu, tidak pernah berubah. Engkau yang akan menyembuhkan mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan kembali, dan hidup mereka terus pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan maupun simpatisan yang ada. Jika ada hidup mereka yang mengalami persoalan yang berat hari-hari ini, jika ada kesulitan yang Tuhan luaskan dalam kehidupan mereka, kami berdoa Bapa yang baik, kiranya Engkau terus memampukan mereka Tuhan. Biarlah mereka menemukan Kristus yang benar di tengah-tengah badai mereka. Biarlah mereka menemukan Kristus yang benar di tengah padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga mereka makin kuat di dalam Engkau, dan pengharapan mereka tetap hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, tidak akan pernah kendor iman kami Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun kami belum diberkati, sekalipun kami belum disembuhkan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah kami punya cara pandang yang benar tentang Engkau Tuhan, sehingga iman kami makin hari makin didewasakan di dalam Engkau ya Bapa. Kami melepaskan berkat bagi negeri kami, bagi bangsa Indonesia yang kami cintai, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun diberkati oleh Tuhan. Setiap kota-kota yang ada di negeri ini, setiap pulau-pulau yang ada di negeri ini dalam keberkatan Tuhan. Berkat keamanan, berkat ekonomi yang terbaik Tuhan limpahkan bagi negeri yang kami cintai. Bahkan berkat keselamatan Tuhan anugerahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah, kami melepaskan berkat bagi Tanah Morowali, kami melepaskan berkat bagi Kota Bungku, kami melepaskan berkat bagi Desa Ipi. Kami percaya di mana setiap kami yang bekerja di Tanah Morowali ini Tuhan, kami akan terus berdoa bagi negeri yang kami cintai, kami akan terus berdoa bagi kota yang kami cintai, sebab kesejahteraan kota ini merupakan kesejahteraan kami juga Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh bupati-bupati yang ada. Kiranya mereka tetap dalam keberkatan Tuhan. TNI, Polri, Nakes diberkati oleh Tuhan. Kami percaya biarlah hikmat Tuhan terus anugerahkan bagi seluruh pemimpin-pemimpin daerah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat semua anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kehidupan kami, dan kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa terus jadi milik bagian kehidupan kami. Bahkan dalam peristirahatan kami sebentar, kami percaya dan tiang api Allah terus menjaga kehidupan kami, membangunkan kami pada besok hari dengan kekuatan yang baru, dengan kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hidup kami, waktu kami kuat, waktu kami sehat, kami terus pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, pulanglah, bawalah berkat, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Dijaga dan dilindungilah engkau pada siang hari dengan tiang awan, dan dijaga dan dilindungi engkau pada malam hari dengan tiang api Allah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah, dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.